itu perkataanku, tarekat itu perbuatanku, dan hakikat ialah kelakuanku. Nah, di sini menurut Imam Al-Ghazali ada 3 langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada penyucian hati atau zahir al-qalbi. Yang kedua ada konsentrasi dalam zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau istighfar bizikrillah. Dan yang ketiga ada panafilah atau kalian bisa lihat di PPT biar lebih jelas dan makalah, ada mencapai marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Harun Nasution, sebuah tarekat biasanya mengandung unsur syekh, upacara ritual atau bentuk zikir tersendiri. Terus sebagai tarekat itu ialah sebagai pembantu seorang hamba mencapai marifat. Selanjutnya, nah, jika dikaji secara sosiologis ataupun politis dengan lebih mendalam, terdapat hubungan antara latar belakang lahirnya tren atau pola hidup sufistik dengan perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat. Yang pertama ada zamannya Bani Abbasiyah, yang dimana di sini ialah perubahan sosioekonomi dan politik dalam pemerintahan Bani Umayyah pada abad ketiga dan keempat adalah titik tolak pelancaran suatu aliran zuhud dan mengutamakan pembinaan rohani dalam Islam oleh ulama-ulama setempat. Yang dimana sebenarnya mereka ini membuat tarekat ini karena pada keadaan itu miris sekali dengan perpecahan umat yang terjadi ketika itu dan merindukan suasana kehidupan yang murni seperti zamannya Rasulullah SAW. Yang kedua ada zamannya Bani Abbasiyah, yang dimana pemerintahan Bani Umayyah yaitu para zuhud yang terulung tampil di zaman ini, terutama di Basrah dan di Kufah. Pada zaman ini sufi mulai berkembang dan berlaku zuhud ke peringkat marifat yang lebih dalam. Pergerakan tarekat beredar luas pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah telah menarik pengikut yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Nah, munculnya tarekat ini tidak begitu saja muncul. Kemunculannya disebabkan tuntunan sejarah dan latar belakang yang cukup beralasan, baik secara sosiologis ataupun politis. Ada 2 faktor yang menyebabkan lahirnya tarekat, yaitu faktor kultural dan struktur. Yang dimana di zaman ini adanya tokoh sufi yang bernama Hasan al-Basri, terus ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Jalaluddin Arumi, ataupun ada yang seperti sering kita dengar yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Rabi' al-Adawiyah, dan Junaidi al-Badawi. Terus selanjutnya ada menurut Harun Nasution sejarah perkembangan tarekat secara garis. Yang pertama ada tahap konakon atau pusat pertemuan sufi, yang dimana mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan yang ketat. Nah, syekh ini menjadi mursyid yang hikmatuni. Terus jadi di sini adanya latihan spiritual yang dilakukan secara individual ataupun kolektif. Yang kedua ada tahap thariqah, yang dimana di sini membentuk ajaran atau peraturan dan metode tasawuf. Ini muncul pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Yang ketiga ada tahap thaifah, yang dimana di sini terjadi transmisi misi ajaran dan peraturan kepada pengikut. Nah, masa ini muncul yaitu mempunyai cabang di tempat lain. Nah, organisasi sufi yang melestarikan ajaran tertentu. Terdapat tarekat-tarekat seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, dan sebagainya. Selanjutnya hubungan tarekat dengan tasawuf. Nah, pada intinya tarekat ini ialah cabang kecil dari tasawuf, yang dimana bermula ketika kaum Sunni berhasil menggeser dinasti Syiah atau Bayazid di Baghdad pada tahun 1055, Fatimiyah di Mesir pada tahun 1171, dan juga masa penaklukan Mongol atas kota Baghdad pada 1298. Nah, masa ini berkembang dari 2 arah. Yang pertama dari Khorasan atau Iran dan Baghdad dari Irak. Tarekat-tarekat yang berkembang di Khorasan ini selalu berhubungan dengan Abu Yazid, sementara yang di Irak dengan Junaidi al-Baghdadi. Kalau misalnya
sistem pengajaran berdasarkan pengalaman kerohanian. Jadi cabang-cabang tarekat muncul melalui sistem ijazah, di mana murid diberikan izin oleh syekh dapat membuka tarekat baru. Perkembangan tarekat dan berbagai macamnya di Indonesia. Yang pertama, Islam di Asia Tenggara melalui 3 tahap. Yang pertama dari perdagangan, seperti yang berasal dari Arab, India, dan Persia. Yang kedua, berkuasanya Belanda di Indonesia, seperti di Semenanjung Malaya atau di Filipina. Terus yang ketiga, tahap liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama Belanda di Indonesia. Adapun macam-macam tarekat ini ada banyak sekali. Menurut kitab Sabil Saukin yang dijelaskan ada 145 tarekat. Nah, diantaranya memiliki cabang, totalnya mencapai 117. Ambil. Nah, di Indonesia ini ada organisasi yang menggabungkan semua tarekat, yang mana tarekat ini mempunyai sanad atau rantai guru yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW atau misalnya jelas. Adapun nama organisasinya ialah Jatman, Jamiyah Al-Thariqah Al-Mutabaroh Al-Satiyah. Terus organisasi ini didirikan pada Juli 1979 bertepatan dengan Rajab dan diprakasai oleh Kiai Muhammad Baituri. Nah, adapun bagian yang termasuk Jatman ini bisa dilihat di PPT ada banyak. Nah, yang paling sering dipakai di Indonesia itu ada yang di bagian merah, yaitu ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, Warasabandiyah, ada Rifaiyah, Sadriyah, dan Samaniyah. Nah, thariqat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada thariqat mutabaroh, ya di mana thariqatnya ini mengedepankan syariat atau misalnya bersambung sanadnya kepada Nabi SAW seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau misalnya tarikat ghairul mutabaroh, jadi silsilahnya ini terputus atau misalnya tidak sesuai syariat, misalnya tidak ingin melaksanakan sholat atau tidak ingin melaksanakan puasa dan berbagai syariat yang lainnya. Adapun macam-macam tarikatnya akan dilanjutkan. Nah, macam-macam tarekat di sini yang sering dipakai yaitu ada 3. Yang pertama itu tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah didirikan oleh Abdul Qadir Jailani. Qadariyah tidak dinamai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, namun oleh muridnya sekaligus mursyid di bawahnya, yaitu Syekh Abdul Aziz. Tarekat ini dikenal dengan metode zikir yang disebut zikir zahar, diucapkan dengan suara yang lantang atau keras. Beliau pengikut mazhab Hambali. Sesudah itu beralih kepada ilmu tarekat dan berakikat dan menunjukkan keramat dan tanda-tanda yang berlainan dengan kehidupan sehari-hari. Orang dapat membaca segala keramatnya di kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran dapat di dalam kitab Al-Fujudat Al-Robiniyah. Dasar-dasar pokok ajaran terdiri dari 5. Yang pertama itu tingginya cita-cita, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga baik pelayanan, dan 4 kuat pendirian, yang kelima merasakan nikmat Tuhan. Yang kedua yaitu tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Bahauddin Al-Waisi Al-Bakhari pada tahun 1017 sampai 1091 Hijriah dari Bukhara. Nama Naqsabandiyah dikenal dengan lukisan karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Nama guru rohaninya beliau ialah Abdul Khalid Al-Qudwani yang juga murid Quraisy dan membimbing ilmu tasawuf pada ulama yang ternama kalangan itu Muhammad Abba al-Samsi. Pada
pada pendirian pertama adalah Abdul Khalid Al-Judwari. Tarekat ini mengajarkan zikir siri karena lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Hukum yang menjadikan pemegang dalam tarekat ini ada 6, yaitu zikir, meninggalkan hawa nafsu, yang ketiga meninggalkan kesenangan duniawi, keempat melaksanakan segenap ajaran agama dengan sungguh-sungguh, yang kelima senantiasa membuat baik ihsan kepada makhluk Allah, dan keenam mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga yaitu tarekat Qadariyah wal Naqsabandiyah. Panduan dari dua tarekat besar yaitu tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsabandiyah. Pendiri tarekat ini baru adalah seorang sufi syekh besar Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah bernama Syekh Muhammad Khatib bin Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Dawi, wafat pada 1878. Tarekat Qadariyah mengajarkan zikir dan istighfar, sedangkan tarekat Naqsabandiyah mengajarkan zikir sirik dan pengagungan. Ini juga membuat metode muraqabah menjadi lebih efektif dan efisien sehingga diharapkan pada muridnya dapat mencapai derajat sufi yang lebih tinggi. Nah, contoh tokoh dan pemikiran tarekat di Indonesia yaitu Hamzah Al-Mansuri, berasal dari Galus, Sumatera Utara. Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, kampung Pansur sendiri dikenal dengan pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Ia dikenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Ia dipengaruhi oleh doktrin dari bin Arabi. Wahdat al-Wujud yang sedang populer saat itu di Persia dan India selama abad ke-16. Tulisan tersebut ingin memperhatikan bahwa Pansuri memandang Tuhan sebagai iman dan segala hal. Tuhan dan alam hakikatnya adalah satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan hakikat alam dan alam sebagai pencaranya. Ia dikenal sebagai penulisan pertama yang menulis tentang ide-ide panteisme dalam bahasa Melayu. Selain itu, Pansuri juga senang menulis puisi, namun memandang Pansuri dianggap sesat oleh Pansuri Al-Alim. Berikut istilah-istilah mereka berikut yaitu syariat. Itu mengajarkan kita untuk membenahi diri, ibaratnya kulit pada buah dan tubuh manusia. Yang kedua, tarekat untuk membenahi ibarat isi pada buah dan hati manusia. Yang ketiga, hakikat untuk berserah diri ibarat biji pada buah dan jiwa pada manusia. Yang keempat, marifat untuk mengajarkan kita untuk mengenali sejatinya diri ibarat sebuah rasa yang nikmat pada buah dan rasa batin yang kuat pada manusia. Menurut Al-Talaqqu, orang yang beribadah hanya dengan syariat dia akan menyembah kekosongan. Orang yang beribadah kepada makhluk thariqah, maka ia akan mengalaminya kembali yang ia sembah. Orang yang beribadah kepada hakikat dia akan kembali kepada yang disembah, dan orang yang beribadah dengan marifat tidak akan lagi penghalang yang menghalangi antara penyembah dan yang disembah. Jadi kesimpulannya itu, tarekat adalah di mana suatu jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam pelaksanaan tarekat itu sendiri ada berbagai macam cara dan sangat beraneka ragam antara tarekat yang satu dengan tarekat yang lain. Di antara dengan metode wirid, tarian, rotib, dan dengan musik. Kemudian untuk munculnya tarekat itu sendiri, yaitu pertama kali muncul di Persia pada abad 9 Masehi. Secara umum muncul pada abad 12, mengalami perkembangan yang besar, dan yang dimana tujuan tarekat ialah untuk melatih jiwa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila